Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan yang sempat diajukan oleh adik-adik saya, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya semuanya. Bagaimana Pak caranya masuk menjadi prajurit TNI? Kurang lebihnya saya ingin membagikan pengalaman saya pribadi, tidak ada kaitan dengan syarat yang berlaku secara umum, karena yang berlaku secara umum persyaratannya saat ini dapat dilihat oleh adik-adik sekalian di website TNI yang resmi, di rekrutmen TNI. Di situ bisa dilihat, dipastikan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Secara pribadi, mungkin pertama-tama niatkan dulu cita-cita kita tersebut untuk kepentingan, keperluan, hal-hal yang baik. Jangan kita niatkan cita-cita kita tersebut untuk sesuatu hal yang negatif, hal yang tidak baik, mungkin menyakiti orang lain, melukai orang lain. Jangan. Pertama-tama harus kita niatkan untuk sesuatu hal yang baik. Insya Allah sesuatu niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Pada saat kita sudah memiliki keinginan secara pribadi, selanjutnya kita menyampaikan keinginan kita tersebut kepada kedua orang tua kita, di mana kita memerlukan restu dari kedua orang tua kita apabila memang masih hidup, dan apabila memang sudah wafat, bisa kita selalu kirim doa kepada kedua orang tua kita atau kepada salah satu orang tua kita. Kemudian setelah itu tentunya kita perkuat ibadah kita. Kita perkuat ibadah, sholat 5 waktu bagi muslim. Mohon maaf, di sini saya seorang muslim, saya ingin menyampaikan ibadah sebagai seorang muslim, di mana sholat wajib 5 waktu, hukumnya wajib kita laksanakan terus. Di awal waktu kita laksanakan. Selanjutnya kita tambah dengan sholat rawatib. Selain itu kita juga usahakan sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat. Nah, tentunya sholat istiqoroh. Karena apa? Pilihan kita menjadi seorang prajurit TNI itu juga belum tentu yang terbaik bagi hidup kita. Maka kita selaku manusia wajib hukumnya meminta petunjuk dari Allah. Setelah kita perkuat ibadah kita, upayakan puasa sunnah Senin Kamis harus mulai kita laksanakan. Kemudian jangan lupa untuk perbanyak sedekah kita. Apabila dengan materi atau uang mungkin kita belum mampu, minimal kita bisa sedekah kebaikan. Selalu senyum pada orang, berbuat baik pada orang, menolong seseorang, menolong dengan tenaga kita, dengan kebaikan kita, dengan ilmu kita lakukan itu. Setelah upaya-upaya tersebut kita lakukan, tentunya kita persiapkan upaya yang secara khusus dalam menghadapi tes, yaitu fisik, akademik kita, psikologis kita, mental kita. Untuk fisik mungkin bagi adik-adik bisa dipraktekkan setiap pagi bangun tidur itu jangan lupa kita sholat subuh dulu ya pagi-pagi. Setelah kita ibadah semua selesai, langsung kita ambil sepatu, lari, mungkin lari 5 kilo, 10 kilo apabila pakai hitungan kilometer, atau apabila pakai hitungan waktu mungkin lari 1 jam. Setelah itu sit up ringan 50 kali, 100 kali secara ringan saja, jangan dipaksa ringan. Push up 50 kali, 100 kali. Kemudian kita pull up. Selanjutnya kita istirahat apabila kita masih sekolah. Karena kebetulan pada saat itu saya mendaftar Taruna, saya masih duduk di kelas 3 SMA. Jadi selain saya menyiapkan ujian Eptanas saat itu, saya juga menyiapkan ujian masuk akademi militer. Jadi tidak ada alasan kita untuk berleha-leha, tidak ada alasan kita
menyatakan tidak mampu. Insya Allah semua mampu. Setelah sudah selesai latihan pagi hari, sekolah kita laksanakan dengan baik. Apabila saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 ini ya sekolah secara daring dilakukan. Kemudian di sela-sela itu setiap jam mungkin kita bisa melakukan sit up, push up. Mungkin 30 kali sit up, 30 kali push up setiap jam, rutin terus kita lakukan. Selanjutnya apabila di tempat kita terdapat kolam renang ataupun tempat yang bisa untuk berlatih berenang, berlatihlah selalu secara rutin berenang, karena berenang minimal dapat menambah tinggi badan kita. Selain itu sore harinya kita ulang lagi, lari lagi, sama seperti yang kegiatan fisik pada pagi hari tadi secara fisik. Selanjutnya secara potensi akademis, silahkan adik-adik sekalian membeli buku yang di situ ada tes potensi akademis tadi. Buku apapun silahkan, di mana buku tersebut mengajarkan kita mengenai bentuk-bentuk persoalan, bentuk-bentuk gambaran soal yang ada nantinya. Contoh-contoh tadi itu tidak harus kita hafal mati, tetapi minimal kita pahami bagaimana bentuk persoalan-persoalan nantinya. Tentunya bentuk persoalan yang akan ada adalah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kondisi di negara kita saat ini, di dunia saat ini. Sesuatu hal yang up to date itu harus diikuti perkembangannya. Selain itu, kita juga bisa belajar secara mandiri mengenai psikologi. Kita bisa belajar mandiri, kita bisa memperdalam dari buku-buku yang ada. Sisihkan waktu kita dalam 1 minggu minimal kita secara serius 3-4 jam. Ya, kita ambil waktu 3-4 jam dalam 1 minggu untuk mendalami secara pribadi, karena saya melakukan itu semua secara pribadi. Saya persiapkan ini semua sejak kelas 2 SMA. Saya sudah memiliki cita-cita untuk menjadi masuk akmil saat itu. Terus kemudian fisik sudah, psikologi sudah, akademik sudah. Selanjutnya mengenai mental ideologi. Mental ideologi ini secara umum ingin mengetahui bagaimana pandangan hidup kita terhadap sesuatu yang hidup di negara dan dunia. Bagaimana pandangan kita mungkin mengenai pandangan tentang partai-partai politik yang ada, mengenai tentang ideologi yang ada, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu dapat dipelajari, itu dapat kita kuasai, itu dapat kita analisa, kita pikir secara keilmuan yang akhirnya kita mampu menyimpulkan mana yang baik, kita mampu memilih mana yang baik. Dan hingga akhirnya pada saat tes pun kita dapat menjawabnya dengan baik. Itu mental ideologi. Terus kemudian masih juga ada tes waktu itu psikologis lapangan, di mana kita disuguhkan dengan persoalan yang harus diselesaikan di lapangan. Mungkin bagaimana di situ dilihat bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kerjasama kelompok, mungkin ada juga yang secara perorangan. Selebihnya dari hal-hal tersebut mungkin kembali kepada niat lagi, karena dari niat tersebut mungkin kita akan tahu seberapa besar kebaikan ataupun seberapa besar keinginan kita tadi yang apabila terwujud, kita itu ingin apa. Pada saat kita sudah menjadi seorang prajurit TNI, kita tuh mau apa. Nah, di situ harus difikirkan. Nah, tolong diminimalisir atau dikelola keinginan kita yang pada saat ingin menjadi prajurit TNI hanya untuk pamer, hanya untuk senang-senang. Salah. Karena apa? Menjadi seorang prajurit, menjadi seorang militer
pada hakikatnya kehidupan kita sudah kita serahkan kepada negara. Apapun perintah yang diberikan kepada kita, wajib kita laksanakan. Ada beberapa temuan yang saya dapati, yang saya lihat langsung di lapangan, di mana saya pernah menyidangkan beberapa prajurit yang baru lulus dari pendidikan dasar. Seorang tamtama prajurit 2 baru bergabung menjadi prajurit TNI dan masuk ke batalion tertentu, tapi ternyata setelah masuk di batalion menyatakan bahwa dirinya tidak mampu mengikuti kehidupan militer, sehingga lebih memilih untuk meninggalkan satuan dan melakukan tindak pidana desersi, yang akhirnya ada beberapa yang kembali dengan cara menyerahkan diri ataupun kembali dengan cara ditangkap, dan ada juga yang tidak kembali. Bagi prajurit yang tidak kembali tadi, dengan sangat terpaksa, negara yang telah mengeluarkan biaya tidak sedikit, kami selaku hakim militer di pengadilan militer dengan tugas dan tanggung jawab yang ada, dengan kewenangan yang kami miliki, kami harus memecat prajurit tersebut secara tidak hormat, sehingga apa yang diidam-idamkan oleh kedua orang tuanya, oleh keluarga besarnya, pupus hanya karena mental yang tidak mampu tadi. Jadi tolong dipersiapkan secara baik. Terus kemudian pesan saya, jangan pernah percaya dengan seseorang yang mengaku bisa membantu untuk memasukkan menjadi prajurit TNI dengan imbalan sejumlah uang. Hal itu salah. Hal itu tidak benar, karena untuk menjadi prajurit TNI yang harus dilakukan adalah dengan mengikuti prosedur seleksi yang sangat ketat, dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi dengan ada atau tidaknya uang yang kita berikan, uang yang kita sogokkan tadi, itu tidak ada. Jadi tetap semangat untuk adik-adik sekalian yang memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit TNI. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Meskipun langit tidak tahu kita tingginya mana, seperti itulah kita gantungkan cita-cita kita. Yakin kepada Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan pernah lupa untuk berbuat baik. Jangan pernah lupa untuk selalu menghargai orang lain. Jadi apapun kita, tetap mulia di hadapan Allah. Bukan masalah pekerjaan kita, melainkan masalah keimanan kita. Tetap semangat, salam sehat selalu, semoga sukses bagi semua adik-adik saya yang tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya mencoba mendaftar menjadi prajurit TNI. Tetap semangat.